United dihajar Bournemouth di Old Trafford. Diskors, Mudryk malah asik nonton tinju. Mancini nyesal pernah hijrah ke Arab Saudi. Ridho malah ikutan main Squid Game. Lampard diejek di Coventry. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Arsenal berhasil menang telak 5-1 atas Crystal Palace. Gol meriam London dicetak oleh Brice Gabriel Jesus menit 6 dan 11, Kai Havertz menit 38, Gabriel Martinelli menit 60, dan Declan Rice menit 84. Sedangkan Palace hanya membalas sekali melalui Ismail Assar menit 11. Kemenangan ini bikin Arsenal naik ke urutan ketiga klasemen sementara. Di pertandingan lain, Wolves menang 3-0 atas tim tuan rumah Leicester City. Gol Wolves dicetak oleh Goncalo Guedes menit 19, Rodrigo Gomez menit 36, dan Matheus Cunha menit 44. Ini jadi kemenangan perdana pelatih baru Wolves, Vitor Pereira. Hujan gol malah terjadi di pertandingan antara Liverpool dan Tottenham. Bukan 5 atau 6 gol saja yang tercipta, melainkan 9 gol tersaji di laga yang berakhir dengan kemenangan 6-3 Liverpool atas Spurs. Mohamed Salah jadi bintang di laga ini dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Kemenangan ini bikin The Reds kian kokoh di puncak klasemen dengan torehan 39 poin. Hujan gol juga terjadi di Spanyol, tepatnya di laga antara Villarreal dan Leganes. Laga berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Villarreal. Thierry Nobari menjadi pemain terbaik dalam pertandingan ini. Striker di Yellow Submarine itu mencetak hat-trick yang masing-masing dilesakan menit 16, 45, dan 65. Hasil ini bikin Villarreal naik ke urutan 5 klasemen sementara La Liga. Di pertandingan lain, Real Madrid juga menang meyakinkan atas Sevilla dengan skor 4-2. Gol Real dicetak bergantian oleh Kylian Mbappe menit 10, Fede Valverde menit 20, Rodrigo menit 34, dan Brahim Diaz menit 53. Sementara Sevilla hanya membalas 2 gol melalui aksi Isaac Romero dan Dodi Luque Bacchio. Kemenangan ini buat Real Madrid mengamankan posisi kedua klasemen sementara. Sedangkan dari Serie A, Atalanta menang 3-2 atas Empoli. Tertinggal lebih dulu melalui gol Lorenzo Colombo menit 13. Ladia bangkit dan mencetak 3 gol yang dilesakan oleh Bryce Charles de Ketelaere menit 34 dan 86. Serta 1 gol dari Adebola Lookman menit 45. Empoli sempat menambah keunggulan lewat penalti Sebastiano Esposito menit 58. Namun gol tersebut tak mampu menyelamatkan Empoli dari kekalahan. Di pertandingan lain, Juventus menang 2-1 atas AC Monza. Gol Juve dicetak Weston McKennie menit 14 dan Nicolas Gonzalez menit 39. Sedangkan Monza hanya membalas 1 gol lewat Samuele Birindelli menit 22. Kembali ke Liga Inggris, Manchester United dipermalukan Bournemouth dengan 3 gol tanpa balas di Old Trafford. Dilansir Goal, para pemain United pun langsung dikritik habis-habisan oleh fans dan pengamat sepak bola setelah menuai hasil negatif menjelang Natal. Mereka bahkan menyebut ini adalah tim terburuk dalam sejarah klub. Ini jadi modal yang buruk jelang pertandingan Boxing Day melawan tim papan bawah yang sedang on fire, Wolves. Masih seputar Manchester United, kabarnya Marcus Rashford telah kehilangan respect dari pemain-pemain yang lain. Dilansir Football 365, Rashford kehilangan dukungan di ruang ganti berkat pernyataannya yang terbuka untuk meninggalkan Manchester United. Sebelumnya, Rashford pernah berkata bahwa ia tak akan marah dan siap dengan tantangan baru jika meninggalkan Old Trafford. Ternyata banyak yang tidak senang dengan statementnya itu. Pernyataannya bisa saja memperkeruh situasi klub yang memang belum stabil. Dari Manchester, kita bergeser ke London, di mana ada bintang Chelsea Mykhailo Mudryk yang tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tinju di Arab Saudi. Dilansir Daily Mail, Mudryk terlihat berada di pinggir ring menjelang pertandingan ulang antara Alexander Usyk dan Tyson Fury yang begitu dinantikan di Arab Saudi. Kemunculannya cukup kontradiksi dengan apa yang dialaminya beberapa hari lalu. Perlu diketahui, kini Mudryk sedang menjalani skorsing sementara karena positif doping. Bukannya stay di London dan mengurus kasusnya, Mudryk justru terlihat enjoy dengan masa skorsingnya.
Sementara dari London Merah alias Arsenal, Mikel Arteta muncul di hadapan media untuk mengkonfirmasi kondisi cedera yang dialami Bukayo Saka. Menurut 90 Min, Saka tidak bisa merampungkan pertandingan kontra Crystal Palace usai cedera dan ditarik keluar pada menit 24. Arteta mengatakan bahwa ini adalah cedera hamstring. Kali ini Arteta cukup khawatir dengan kondisinya, karena ini adalah cedera hamstring ketiga Saka musim ini. Kabarnya karena kambuhan pemulihannya tidak akan sebentar. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol, di mana Real Madrid kabarnya sedang mengincar pemain belakang Liverpool, tapi bukan Trent Alexander-Arnold. Dilansir Team Talk, Madrid tengah mempertimbangkan langkah besar untuk mencapai kesepakatan dengan Virgil van Dijk pada Januari nanti. Van Dijk digambarkan sebagai transfer impian bagi manajemen Al Real saat ini. Kontrak sang pemain di Liverpool akan habis akhir musim nanti. Proyek pendekatan ini akan dijalankan Madrid pertanggal 1 Januari nanti. Jika tidak bisa mendatangkan Virgil pada Januari, setidaknya Los Blancos ingin mencapai kesepakatan personal untuk mendatangkannya secara gratis di akhir musim. Masih dari kota Madrid, Atletico Madrid juga berniat untuk belanja pemain dari Liga Inggris. Bedanya, target Atletico adalah penyerang sayap Manchester United, Marcus Rashford. Dilansir Tribal Football, Atletico siap bersaing dengan Barcelona untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Inggris tersebut. Namun, Los Rey Blancos belum memulai diskusi dengan Rashford. Mereka sedang mengatur strategi yang tepat untuk mengalahkan tim-tim pesaingnya. Sementara dari Italia ada Roberto Mancini yang membagikan pengalamannya selama melatih timnas Arab Saudi. Dilansir Football Italia, manajemen Manchester City itu mengaku menyesali keputusannya meninggalkan jabatan di timnas Italia demi pindah ke Arab Saudi. Karena alasan teknis, karena alasan sepak bola, karena menjadi pelatih tim nasional adalah pekerjaan terbaik yang ada. Tidak, saya tidak akan membuat pilihan yang sama lagi, ujar Mancini. Apalagi Mancini paham betul kepergiannya ke Arab Saudi justru menimbulkan ketegangan antara dirinya dan Federasi Sepak Bola Italia. Dari klub, Juventus baru saja mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan salah satu pemain pentingnya, Ton Koopmeiners. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih, Thiago Motta. Dilansir Football Italia, Motta mengatakan bahwa Ton mengalami masalah otot aduktor di pertandingan melawan Monza semalam. Belum ada update kapan sang pemain akan pulih, meski laga melawan Monza adalah laga terakhir sebelum Natal. Juve tetap memiliki jadwal padat setelahnya. Kehilangan Koopmeiners adalah kerugian besar bagi Motta dan Juventus. Gak cuma Juventus yang mumet, Atlanta pun demikian. Mereka berada di puncak masalah setelah kehilangan Matteo Retegui yang mengalami cedera otot. Dilansir Football Italia, cedera itu didapat Retegui saat menghadapi Empoli. Ini jadi kerugian besar mengingat Retegui adalah tumpuan lini depan Ladea. Dirinya kini masih bersatu sebagai top skor sementara Serie A dengan torehan 12 gol. Absennya Retegui juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi timnas Italia, sebab cedera otot adalah cedera yang rawan kambuh. Sedangkan dari sepak bola Indonesia, ada gonjang-ganjing tentang keberadaan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dilansir Pikiran Rakyat dan Update Bola-Bola, X digegerkan dengan tagar baru yang menyudutkan SCY. Tagar itu berbunyi, #SCY tanpa diaspora 0. Munculnya tagar tersebut dibuktikan dengan beberapa akun X milik sejumlah netizen Indonesia membuat cuitan yang disertai dengan tagar tersebut. Namun setelah ditelusuri ternyata itu buah dari kelakuan buzzer. Ada oknum yang menggerakkan buzzer demi menjatuhkan SCY. Mereka memanfaatkan situasi kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bukti-bukti chat dan transaksinya pun tersebar di media. Namun belum diketahui siapa dalang di balik semua ini. Di tengah kisruh bazar, salah satu bek timnas Indonesia Rizky Ridho justru seru-seruan bermain salah satu game yang terkenal melalui series Netflix, Squid Game. Seperti yang diwartakan oleh IDN Times, permainan itu dimainkan di kawasan Gelora Bung Karno. Dari banyak peserta, terlihat Ridho yang juga ikutan main. Dia pakai baju bernomorkan 005. Sempat berada di garda terdepan, Rizky Ridho akhirnya harus terima kenyataan ketika dirinya tereliminasi. Walau tidak jadi juara, tetapi Rizky Ridho tetap menikmati permainan ini. Katanya sih nggak kalah seru dari main sepak bola. Selain Ridho, juga ada mantan atlet nasional seperti Bambang Pamungkas, Alan Budi Kusuma, dan Susi Susanti. Dilaporkan oleh 90 Min bahwa bek Manchester United yang belum diperpanjang kontraknya, Harry Maguire, telah ditawar oleh 3 klub sekaligus, yakni Napoli, Fenerbahce, dan Leicester City. Negosiasi ketiga klub tersebut dilaporkan akan dimulai per 1 Januari 2025 mendatang. Antonio Conte ingin memboyong Maguire untuk bertemu kembali dengan rekannya dulu McTominay. Sedangkan Mourinho ingin membawanya bereuni dengan rekannya dulu Fred dan Amrabat. Tak ketinggalan Leicester City besutan Van Nistelrooy yang coba ingin membujuk sang bek pulang kampung ke King Power Stadium.
Sementara itu dari kabar lainnya, pelatih yang baru ditunjuk oleh Southampton Ivan Djuric telah mengonfirmasi bahwa ia akan membawa serta gerbong atau orang-orang terdekatnya untuk membantu kinerjanya di St. Mary's hingga akhir musim nanti. Dilansir dari Tribal Football, pelatih asal Kroasia tersebut akan didampingi oleh Matteo Paro sebagai asisten pelatih, lalu Paulo Barbero sebagai kepala pelatih atletik dan juga Stefan Astocic sebagai pelatih atletik. Ketiganya adalah orang-orang yang juga membantu Djuric di klub sebelumnya AS Roma. Masih kabar dari Inggris, namun kali ini datang dari klub Championship Coventry City yang diarsiteki oleh Frank Lampard. Mantan pelatih Chelsea tersebut dilaporkan oleh Football Insider telah diejek oleh fans Portsmouth ketika timnya dibantai 4-1 di laga Championship pekan ke-22. Lampard diejek dengan nyanyian "Kamu akan dipecat pagi hari nanti". Ia kini sedang dalam tekanan ketika baru mengumpulkan 7 poin dalam 5 laga sejak ditunjuk sebagai pelatih Coventry akhir November lalu. Coventry sendiri kini sedang terpuruk di peringkat 17 klasemen Championship dengan 24 poin. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Tutto Mercato melaporkan bahwa AS Roma telah disarankan oleh Carlo Ancelotti untuk dilatih oleh anaknya yakni David Ancelotti di musim depan. Giallorossi akan berpisah dengan Claudio Ranieri yang hanya akan melatih LUP hingga akhir musim. Nama-nama pelatih seperti Carlo Ancelotti awalnya disiapkan sebagai suksesor Ranieri. Namun Don Carlo malah menginginkan anaknya yang kini jadi asistennya di El Real David untuk terjun menjadi pelatih kepala di AS Roma. Pengalaman David dianggap Ancelotti sudah mumpuni untuk melatih sebuah klub. Sang ayah juga sangat ingin melihat anaknya mulai berani meniti karir sebagai pelatih di AS Roma. Kabar berikutnya datang dari Spanyol. Dilaporkan oleh The Sun bahwa situasi terkini pemain Barcelona Dani Olmo terancam hengkang karena masalah batasan gaji yang belum diselesaikan. Situasi keruh itu telah dipantau oleh 3 klub sekaligus yakni Manchester City, Bayern Munchen, dan Arsenal. Ketiga klub tersebut dilaporkan telah meyakinkan pihak Olmo dengan tawaran menarik untuk segera hijrah dari Spanyol. Melalui negosiatornya masing-masing, ketiga klub itu terus memantau situasi Olmo hingga sang pemain bisa didaftarkan oleh pihak Barca di paruh musim kedua ini. Pasalnya, pihak Barca kini diketahui mengalami beberapa desakan dan kesulitan untuk mendaftarkannya. Masih kabar dari Barcelona. Menurut laporan dari El Nacional, pelatih Barca Hansi Flick telah menolak dengan tegas tawaran yang diajukan oleh agen Alejandro Garnacho. Garnacho sedang dicarikan solusi oleh MU dan pihak agennya untuk mencari klub baru setelah dikesampingkan oleh Ruben Amorim. Namun sikap Flick tegas, ia tak mau menampung pemain asal Argentina itu karena dianggap tidak masuk dalam proyeknya. Keputusan penolakan Flick tersebut juga didasarkan pada ketidakcocokan Garnacho dengan filosofi kerja dan tuntutan yang ingin diterapkan Flick di Barca. Beralih ke kabar lainnya soal klaim naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia. Dilansir dari CNN Indonesia, pemain keturunan Jamaika Isaac Hayden telah dibuat kesal karena disebut punya darah keturunan Malaysia. Melalui komentar di akun Football Noise, Isaac Hayden bahkan harus membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak ada sangkut paut dengan Malaysia. Malaysia adalah negara yang hebat di dunia ini, tapi saya sama sekali tidak punya garis keturunan dari sana. Jadi, tolong berhenti mengaitkan saya di berbagai unggahan terkait hal ini. Terima kasih, kata Hayden. Pemain kelahiran Chelmsford, Inggris itu bahkan sudah menjalani proses naturalisasi di Jamaika dan sudah mencatat debut bersama timnas Jamaika pada 19 November lalu kontra Amerika Serikat. Lanjut ke kabar berikutnya dari timnas China yang dilaporkan sedang menyiapkan gebrakan baru guna menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Super Bowl, gebrakan itu bertujuan untuk membawa China lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa mengikuti putaran keempat. Asosiasi Sepak Bola China atau CFA sudah menyiapkan 3 gebrakan. Di antaranya yakni mengadakan pemusatan latihan tambahan sebelum bersua Arab Saudi pada 20 Maret. Sementara itu, Liga Super China juga akan diliburkan pada bulan Maret hingga Juni saat timnas China berlaga. Gebrakan terakhir yang bakal dilakukan China adalah proyek naturalisasi. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dinaturalisasi adalah gelandang Changchun Yatai Sergino. Dari kabar timnas China, beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Tom Hai. Profesor Toha telah dikecam oleh mantan pemain Brighton asal Iran Alireza Jahanbakhsh atas sikapnya yang dianggap menghina fans Heerenveen di laga Almere City versus Heerenveen. Hai saat itu melakukan gestur tangan yang seolah membungkam mulut fans Heerenveen. Usai laga, ketika Jahanbakhsh melakukan wawancara dengan media, tiba-tiba menyela wawancaranya untuk memanggil Hai yang juga pernah dikenalnya saat bermain di AZ Alkmaar. Tom, saudaraku, itu keterlaluan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu.
kata Jahan Bas. Lanjut ke kabar berikutnya, soal fans Indonesia yang dikabarkan akan membludak saat bertandang ke Australia pada bulan Maret mendatang. Menurut laporan dari akun Garuda_Australia, supporter timnas Indonesia tercatat telah membeli tiket sebanyak 3.250 di 1 minggu pertama penjualan tiket untuk laga Australia versus Indonesia. Jumlah tersebut juga diprediksi akan terus bertambah. Padahal awalnya jatah sebenarnya dari tuan rumah untuk supporter Garuda hanya dibatasi 2.000 tiket saja. Membeludaknya antusias fans Garuda ini juga mendapat apresiasi langsung dari salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh.